Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kita yang kedua, di mana minggu lalu kita sudah menyepakati beberapa rencana pembelajaran semester kita ke depan selama satu semester, apa saja yang mau kita bahas bersama-sama dan diskusikan. Oke, di sini kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu metode preparasi. Kalau teman-teman bisa recall kembali materi pertemuan minggu lalu, di mana saya menjelaskan bahwa katalis ya, material itu bisa diperuntukkan untuk katalis. Kemudian kita bisa juga membuat material-material mesopor, kemudian anak aktif dan sebagainya, tergantung dengan keperuntukan kita tujuannya untuk apa. Nah, di sini secara umum kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sih metode preparasi dasar untuk menyiapkan sebuah material tersebut. Nah, di sini sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih solid state science dan kemudian apa sih hubungannya dengan solid state chemistry. Nah, jadi di sini kita berada pada sebelah kanan ya. Di sini ada solid state chemistry. Kalau kemudian hubungannya, kita ternyata bagian dari solid state science, di mana di situ membicarakan tentang solid state fisika ya. Kemudian ada juga material science, ceramic engineering, mineralogi, metalurgi dan sebagainya. Nah, lantas apa sih kalau di solid state chemistry itu? Nah, di kajian yang ada di solid state chemistry atau kimia padat itu diantaranya ada beberapa yang namanya dilakukan sintesis ya, kemudian belajar tentang struktur, kemudian sifat-sifat aplikasinya, kemudian ada material itu sendiri. Oke, nah di sini uh, apa sih gitu prinsip dasarnya atau prinsip dari perkristalan itu? Jadi di sini kan yang paling umum dan paling banyak dipakai adalah reaksi langsung. Artinya yang biasanya secara umum kita tuh mereaksikan ya cairan dengan cairan, gas. Nah, ini adalah fasanya fase kristal atau padatan. Nah, apa sih bedanya gitu dengan reaksi-reaksi yang dalam fase cair atau dalam fase gas. Nah, di sini ini biasanya orang banyak memilih reaksi langsung ya. Banyak orang biasanya memilih reaksi langsung. Kenapa? Karena uh, ini dapat diaplikasikan langsung ke padatan-padatan untuk membentuk atau menghasilkan polikristal. Polikristal itu kristal yang terdiri dari banyak kristal, biasanya itu dalam bentuk powder ya atau bubuk ya. Jadi ya kita kalau anak-anak kimia udah ini banget lah ya sama yang namanya bubuk katalis, kemudian bubuk adsorben, biosorben dan sebagainya. Nah, umumnya itu terjadi pada suhu yang tinggi. Nah, ini kita contohkan magnesium oksida ini dengan N2O3. Jadi di sini teman-teman, apa sih yang terjadi dari reaksi antara NGO dan Al2O3? Ini bentuknya sama-sama padatan ya, sama-sama padatan. Apa yang terjadi? Nah, ini kita juga bisa menjawab satu pertanyaan. Why are solid state reaction difficult? Artinya, kenapa sih kok susah banget gitu loh mereaksikan zat padat itu, kenapa? Ada banyak alasan. Nah, kita harus tahu dulu ya. Kita harus tahu dulu prosesnya. Bagaimana reaksi dari zat padat. Coba nih teman-teman bisa lihat ini di A ya, A. Di A itu ini dianggap ini material satu, kemudian ini material dua. Kan direaksikan, artinya didekatkan. Ini ada original interface atau yang memang jarak antara keduanya. Batas ya, bukan jarak. Kalau jarak ini berarti berjarak. Ini batas antara keduanya. Nah, pada gambar satu ini, pada proses gambar satu ini terjadi antara NGO nih yang pertama dengan yang kedua. Ini pada jarak yang sangat dekat dan ini Mg plus dan AL 3 plus dari sini itu udah mulai saling bereaksi, saling interchange, udah mulai saling bereaksi antara keduanya ya, udah mulai saling interaksi keduanya. Kemudian dilanjutkan pada proses yang kedua. Pada proses yang kedua ini yaitu setelah mencapai pada suhu yang tepat ya, suhu yang tepat, artinya suhunya itu harus tepat karena setiap molekul itu beda-beda, setiap padatan itu beda-beda, dia cocoknya di mana, reaksi suhu optimalnya itu berapa, dia dapat bereaksi dengan sempurna itu beda-beda ya. Nah, ini ketika sudah sampai ke suhu yang tepat, jadi masing-masing kristal itu saling bereaksi secara parsial, karena pelan-pelan nggak langsung brek gitu kan, pelan-pelan secara parsial untuk membentuk lapisan produk baru ya. Nih teman-teman bisa lihat ini adalah basicnya, basic dia bawaan, inilah bawaan reaktan A, ini reaktan B. Nah, yang garis-garis ini, coba teman-teman lihat, sudah mulai terbentuk nih produk layer. Lapisan-lapisan dari produk yang baru udah mulai terbentuk.
Ini ada 3x4, ada x4 ini artinya ketebalan ya. Ketebalan nanti ada grafiknya, ini hasil eksperimen seperti itu. Nah, ini adalah apa namanya? Grafik yang menyatakan ketebalan dari X. Ini adalah produk yang terbentuk dari proses yang saya jelaskan tadi di awal, di mana ya ini sumbu X adalah waktu, ya kemudian yang Y itu adalah ketebalan dari kristal yang dihasilkan. Ini sebagai fungsi waktu dan suhu, di mana ini time-nya ya dalam satuan jam, kemudian ini sebagai fungsi suhu. Teman-teman bisa lihat di sini ya, dengan seiring bertambahnya waktu dalam sebuah reaksi, maka ketebalan dari produk yang dihasilkan itu berbeda-beda sesuai dengan suhu yang diperlakukan. Di mana coba teman-teman lihat di sini, pada suhu yang paling rendah di sini 1300 ya. Pada 1300 itu paling tipis. Nah, ini sekitar berapa ya? Anggap saja di sini ya, ini di sini berapa ya kira-kira? Mungkin ya 2 lah ya, 2. Nah, ini ada 2. Kemudian seiring bertambahnya suhu, yang saya katakan tadi ketika dia pada suhu yang tepat akan terjadi reaksi. Nah, pada suhu 1400 ini, pada 1400 ketebalannya meningkat hingga pada suhu 1500. Ada juga beberapa jurnal-jurnal penelitian yang bahkan lebih dari ini ya suhunya. Ketika menggunakan kalsinasi lebih dari sini, ada beberapa jurnal seperti itu. Kenapa orang-orang sains material itu membutuhkan suhu yang tinggi, itulah beberapa alasannya. Oke, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini saja. Kita akan bahas lagi tentang metode-metode yang digunakan untuk mensintesis dan mengkarakterisasi hasil material yang akan dihasilkan. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.